Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Novi Ratnasari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Prodi PGSD kelas 3K. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Matematika 2 dengan dosen Ibu Nurafni MPD. Baik, kali ini kita akan membahas tentang geometri. Apa sih itu geometri? Geometri adalah ilmu matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, posisi relatif, dan sifat ruang. Geometri merupakan salah satu bentuk matematika yang di dalamnya terdapat konsep titik, garis, bidang, dan ruang, beserta unsur-unsur, ukuran, dan sifat-sifatnya. Menurut teori Van Hils, terdapat 5 tahapan untuk mempelajari geometri. Yang pertama, ada tahap 0 atau visualisasi, yaitu pada tahap ini siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasarkan karakteristik visual dan penampakannya. Siswa secara eksplisit tidak terfokus pada sifat-sifat objek yang diamati, tetapi memandang objek sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pada tahap ini, siswa tidak dapat memahami dan menentukan sifat geometri dan karakteristik bangun geometri. Selanjutnya, pada tahap 1 atau analisis, yaitu pada tahap ini sudah tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Meskipun demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-sifat tersebut dan belum dapat melihat hubungan antara beberapa bangun geometri. Pada tahap 2 atau deduksi informal, yaitu pada tahap ini siswa sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri. Siswa dapat membuat definisi abstrak, menentukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi informal, dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun secara hierarki. Meskipun demikian, siswa belum mengerti bahwa deduksi logis adalah metode untuk membangun geometri. Tahap 3 atau deduksi, yaitu pada tahap ini siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekadar menerima bukti. Siswa dapat menyusun teorema dalam sistem aksiomatik. Pada tahap ini, siswa berpetualang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Perbedaan antara pernyataan dan konversinya dapat dibuat dan siswa menyadari perlunya pembuktian melalui serangkaian penalaran deduktif. Dan yang terakhir, pada tahap 4 atau rigor, yaitu pada tahap ini siswa bernalar secara formal dalam sistem matematika dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma dan definisi. Saling keterkaitan antara bentuk yang tidak dapat didefinisikan, aksioma, definisi, teorema, dan pembuktian formal dapat dipahami. Tahap 0 atau visualisasi. Pada tahap ini, siswa hanya sekedar mengenal bentuk-bentuk bangun geometri, tetapi belum pada sifat-sifatnya, serta belum dapat mengklasifikasikan bangun tersebut. Contohnya, siswa sudah bisa menyebutkan bahwasanya pada warna pink bagian atas itu adalah bentuk persegi panjang, warna biru bagian atas itu adalah persegi, warna hijau bagian atas itu adalah bentuk lingkaran, warna kuning bagian atas itu adalah bentuk segitiga, dan sebagainya. Selanjutnya di tahap 1 atau analisis. Pada tahap ini, siswa sudah mengenal bentuk-bentuk bangun geometri serta sifat-sifatnya. Contohnya, pada bangun datar persegi,
memiliki keempat sisinya yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus, dan memiliki 4 sumbu simetri. Dan pada bangun datar persegi panjang, memiliki sisinya yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Keempat sudutnya siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kedua diagonalnya sama panjang, yaitu AC sama dengan BD, dan memiliki 2 sumbu simetri. Bagi yang belum tahu apa sih itu sisi, sudut, diagonal, ataupun sumbu simetri, sisi adalah garis lurus yang membatasi suatu bidang. Sudut adalah bangun yang dibuat oleh 2 garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Diagonal adalah berhubungannya 2 titik sudut yang tidak bersebelahan dengan suatu bangun. Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi 2 bagian sama besar. Di tahap 2 atau deduksi informal. Pada tahap ini, siswa sudah mengenal bentuk-bentuk bangun, mengenal sifat-sifatnya, dan juga sudah bisa mengklasifikasikan suatu bangun. Contohnya, terdapat 2 bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Apa sih yang membedakan antara 2 bangun tersebut? Dan apa persamaan dari 2 bangun tersebut? Oh, ternyata kalau persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, sedangkan persegi panjang memiliki sisi yang berhadapannya sejajar dan sama panjang. Persegi memiliki 4 sumbu simetri, sedangkan persegi panjang hanya memiliki 2 sumbu simetri. Persamaannya adalah mereka sama-sama memiliki 4 titik sudut dan diagonalnya sama panjang. Di tahap selanjutnya, yaitu di tahap 3 atau deduksi. Pada tahap ini, siswa selain sudah menguasai bentuk-bentuknya dan juga sifat-sifatnya, siswa juga mulai dapat menyusun bukti dan teorema dalam sistem aksiomatik. Siswa juga berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Perbedaan antara pernyataan dan konversinya dapat dibuat dan siswa menyadari perlunya pembuktian melalui serangkaian penalaran deduktif. Contohnya, siswa sudah tahu kalau rumus untuk mencari luas persegi yaitu luas sama dengan sisi kali sisi atau luas sama dengan sisi kuadrat. Dan rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Berikut adalah contoh soal untuk mencari luas persegi dan persegi panjang. Yang persegi terlebih dahulu ya. Diketahui sisi persegi adalah 25 cm. Berapakah luas persegi tersebut? Langsung saja masukkan nilai tersebut pada rumusnya. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Karena persegi semua sisinya sama, maka sisi kali sisi sama dengan 25 cm dikali 25 cm, hasilnya adalah 625 cm kuadrat. Selanjutnya untuk soal persegi panjang, diketahui panjangnya adalah 17 cm dan lebarnya adalah 10 cm, maka berapakah luas dari bangun persegi panjang tersebut? Rumus luas persegi panjang adalah P kali L atau panjang kali lebar. Lalu langsung kita masukkan angkanya. Kan tadi panjangnya 17 cm dikali lebarnya 10 cm. Maka hasilnya adalah 170 cm kuadrat. Dan yang terakhir adalah tahap 4 atau rigor. Pada tahap ini, berarti siswa sudah lulus menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya. Siswa sudah bisa menguasai bentuk-bentuknya, siswa sudah menguasai sifat-sifatnya, siswa sudah bisa membedakan bangun pertama dengan bangun kedua, siswa sudah bisa mengklasifikasikan suatu bangun, dan siswa sudah dapat menyusun bukti.
Jadi kesimpulannya pada teori kali ini tentang geometri adalah geometri merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Sifat-sifat persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku, dan memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Sifat-sifat persegi panjang yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, keempat sudutnya siku-siku, dan memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Sifat-sifat segitiga sama sisi yaitu ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Sifat-sifat lingkaran yaitu memiliki satu titik pusat dan jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam tulisan maupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.